Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Junior. Malam, Mbak. Selamat malam Kak Desti. Selamat malam Malam. semuanya. Mbak Risa, Mbak Intan. Siapa ini yang off cam? Masih off cam semua? Iya, masih off cam semua. Kemungkinan masih di jalan ya Bu, Nah, atau ini enggak di Mbak Laili. kantor. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap perkuliahan pertemuan keempat? Sudah pastinya. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar. Monggo Bu Yuniar. Oke, Assalamualaikum semuanya. Tetap semangat ya. Meskipun malam, ini kayaknya pada habis pulang kerja, wajah-wajahnya capek. Mudah-mudahan masih semangat ya mengikuti mata kuliah perbankan. Oke, untuk eh, perkuliahan hari ini kita ngambil materi tentang jasa-jasa perbankan lainnya ya. Jadi sebetulnya sudah disinggung sedikit di pertemuan kedua kemarin. Nah, ini lebih jelasnya untuk jasa-jasa pelayanan. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah tampil ya? Sudah tampil? Sudah, oke. Jadi kita review kembali untuk pendapatan dari bank itu dari mungkin masih ada yang ingat atau kita bahas dulu yang mengingat kembali kegiatan operasional bank itu yang pertama adalah menghimpun ya. Kemudian setelah kita himpun, kita menyalurkan dana ya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman. Dan satu lagi itu adalah memberikan jasa-jasa yang lain. Nah, pada kegiatan menghimpun dana, ya, menghimpun dana berarti yang kegiatan funding ya. Kegiatan funding itu eh, berarti kita yang memberikan bunga ya kepada masyarakat atau kepada para nasabah apabila dia memberikan dananya untuk disimpan di bank kita. Kemudian untuk yang kegiatan lending itu berarti kita yang memberikan, kita yang menarik bunga gitu ya dari masyarakat. Kenapa? Karena kita memberi pinjaman. Nah, selisih antara keuntungan yang kita dapatkan, bunga tadi ya, dan bunga yang kita bayarkan kepada masyarakat, itu disebut dengan spread base. Jadi ini spread base ini merupakan keuntungan yang paling besar ya dari sebuah bank. Nah, kemudian untuk jasa-jasa yang lain itu misalnya apa kemarin transfer ya. Pada saat kita melakukan pengiriman uang kepada pihak lain ya, memang jumlahnya sedikit ya jasa itu mungkin 2.500 gitu ya pada BI Fast, tapi jumlah nasabahnya banyak gitu ya sampai jutaan. Nah, kalau 2.500 dikalikan dengan jutaan itu tadi ya lumayan, gitu ya. Tapi pada dasarnya kegiatan utama, keuntungan dari sebuah bank itu memang dari selisih antara lending dan funding. Gitu. Kemudian hmm, ini keuntungan yang diperoleh itu biasanya berupa apa, gitu ya? Yang pertama itu berupa biaya administrasi. Jadi kalau Anda ini nasabah sebuah bank, maka setiap bulan ditarik, ya ada transaksi, nggak ada transaksi, tetap ditarik biaya administrasi. Kalau BCA ada yang tahu berapa ya? BCA, biaya admin. 10.000 ya kayaknya ya. Mungkin di BRI dan BNI mungkin beda-beda ini biaya adminnya. Kemudian kalau biaya kirim, artinya kalau misalnya kita akan mengirimkan uang kita kepada pihak lain, pasti ada biaya transfer ya.
Dan kemudian ada lagi biaya tagih, ya. Biaya tagih ini eh, dikenakan terutama untuk nagih dokumen-dokumen nasabah. Misalnya ada jasa clearing gitu ya. Ada juga inkaso. Bedanya kemarin apa kalau clearing itu penagihan Kalau dalam clearing kota ya. dalam kota, Kotanya sama ya. Kalau inkaso luar itu kota. luar kota. Oke, jadi dari biaya ini merupakan pendapatan ya bagi sebuah bank. Kemudian bisa juga berupa biaya provisi. Nah, ini penghasilan. Kenapa? Karena bank memberikan jasa, misalnya jasa kredit ya. Jadi kalau orang mau kredit itu kan harus dianalisa. Nah, maka orang yang menganalisa ini ya akan menerima melalui bank ya menerima provisi dari pihak yang akan mengajukan kredit pinjaman. Berikutnya bisa jadi biaya jasa sewa. Misalnya bank itu kan punya namanya safe deposit box ya. Nah, itu kalau dulu BRI tahun 2009 itu saya menyimpan sertifikat rumah ya. Nah, itu biayanya setahun 300.000. Jadi lokernya loker kecil. Oke, kemudian bisa juga jasa iuran. Kalau Anda misalnya mempunyai kartu kredit ya, itu nanti ada setiap tahunnya ada biaya iuran. Ya, dari situ uang-uang atau pendapatan yang diterima oleh bank gitu ya. Nah, kita coba tinjau lagi sebetulnya jasa-jasa bank itu apa saja gitu ya. Yang pertama ini bisa ke transfer ya. Kemudian inkaso, ada clearing, ada bank garansi gitu ya. Ada safe deposit box, kemudian ada bank card, traveler check, LC. Kemudian bank ini juga bermain di pasar modal ya. Tapi dia bukan pihak yang seperti emiten gitu ya, tapi dia hanya penampung dana saja. Kemudian ada lagi bank notes. Jadi fungsinya seperti money changer. Kemudian bank juga menerima setoran-setoran ya dan pembayaran-pembayaran yang lain. Oke, dari 11 ini akan kita kuliti satu-satu. Yang pertama adalah transfer. Ini sudah biasa kita lakukan ya untuk jasa transfer. Transfer di bank yang sama bisa ya, di bank lain bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa. Di bank yang sama lain kota Bisa. bisa ya, bank lain. Jadi bisa memang. Nah, jadi eh, apa bedanya sama clearing? Kemarin kita belajar clearing ya. Apa bedanya sama transfer? Kalau transfer itu lebih banyak dilakukan kalau saat ini dengan menggunakan sebuah aplikasi ya. Jadi kelebihan dari transfer ini ada RTGS atau Real Time Gross Settlement. Jadi kalau bagi Anda yang membutuhkan waktu yang cepat ya, uang Anda ditransfer mungkin dalam beberapa menit saja, maka gunakan transfer. Tapi kalau clearing itu lebih ke prasabah yang datang ke bank. Jadi untuk waktunya bisa beberapa jam baru nyampe gitu ya. Dan bahkan bisa 1 kali 24 jam. Jadi kalau Anda keperluannya adalah cepat, maka lebih baik digunakan dengan cara transfer. Nih, mungkin ada yang punya pendapat, keuntungannya apa bagi nasabah dan keuntungannya apa bagi bank kalau menggunakan cara transfer? Saya, Ibu, kalau pakai transfer itu jauh lebih cepat, juga mudah sih, Bu. Kalau untuk pribadi, untuk nasabahnya. Kalau untuk banknya itu
banknya kan dapat penghasilan dari biaya admin yang ditransfer itu, Ibu. Ya, jadi sama-sama menguntungkan ya. Bagi nasabah karena butuh cepat, maka duitnya langsung bisa diterima oleh si penerima. Kalau bagi bank memang mendapatkan pendapatan ya berupa biaya kirim yang harus dibayar oleh para nasabah. Untuk pihak-pihak yang terkait, ya, ini kita akan mengenal istilah gitu ya, yang mungkin bagi kita sering menyebutnya bank yang mentransfer, bank yang menerima dana gitu ya. Nah, kita coba ini ada 4 pihak kalau kita lihat, ada nasabah, ada bank penarik, ya, ada bank tertarik, dan ada penerima dana. Di sini yang penerima dana adalah si penjual. Perhatikan di sini ada si A, pembeli. Dia ini punya bank, dia simpan dananya di bank A. Kemudian bank A, ya, pengirim dana akan mengirimkan kepada bank B, ya, sebagai penerima dana. Kemudian baru diterima oleh si penjual. Jadi kita mengenal ada istilah di sini bank penarik, ya. Bank penarik itu bank yang mentransfer dana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini yang sebagai bank penarik atau kalau di perbankan itu terkenal dengan istilah drawer bank, ya. Itu adalah bank yang mentransfer dana. Banknya si pembeli yang mengirim dana. Kemudian bank yang tertarik ya namanya, atau bank yang menerima dana di sini ya, atau sering disebut dengan drawy bank ya. Dan di sini ada penerima dana, yaitu si penjual, atau sering disebut dengan beneficiary ya. Jadi kita sudah kenalan ada 4 pihak kalau melakukan transfer. Nah, transfer itu ada 2 jenisnya. Ada yang disebut dengan incoming transfer, itu berarti transfer masuk ya. Ada juga yang outgoing transfer atau transfer keluar. Nah, kita lihat di sini tadi gambarnya masih sama, A pembeli, B-nya penjual ya. Ini adalah bank yang mengirim dana atau bank apa namanya tadi? Drawer ya. Dan ini adalah drawy bank. Yang disebut dengan incoming transfer itu pengiriman uang yang diterima dari bank lain atau kantor cabang bank itu untuk keuntungan, untuk kepentingan nasabah kita. Jadi kalau di gambar ini bagi bank B ya, bagi bank B transaksi ini adalah transfer masuk dari mana? Dari bank A ya, karena bank A mengirim dana ke sini. Transfer masuk ini enggak dikenakan biaya komisi lagi ya, karena si A ini pemberi amanat telah dibebani komisi saat memberikan amanat perintah transfer. Nah, sekarang kalau terjadi pembatalan transfer masuk bagaimana? Jadi kalau terjadi pembatalan ya, bank ini harus meriksa kembali apakah hasil transfer yang sudah dibayar tadi ke si B ya. Kalau misalnya belum ditransfer, maka perintah untuk mentransfer ini diblokir atau dibatalkan. Ya, kemudian duitnya dikembalikan lagi kepada bank pemberi amanat bank A. Nah, kadang kan kita pernah ya melakukan transfer yang salah ya, harusnya yang ditransfer si A, ternyata kita memberikan nomor rekeningnya si B, ya. Kemudian kalau outgoing transfer, kalau outgoing transfer ini contohnya adalah bagi bank A, ya. Bagi bank A transaksi ini adalah transfer keluar, ya. Nah, sekarang apakah bagaimana proses pembatalan transfer keluar?
Ini karena disebabkan itu tadi kita salah ya, salah dalam mentransfer, harusnya ke A tapi kemudian kita transfernya ke B. Kalau terjadi pembatalan transfer, itu hanya bisa dilakukan kalau transfer keluar belum dibayarkan pada si penerima uang, belum diterima oleh. Nah, kalau bank A ini, eh, bank bank A ini ya, bank A ini harus memberi perintah stop payment pada bank B, ya. Jadi pembatalan ini baru bisa dilakukan oleh bank A, ya, apabila diterima berita konfirmasi dari bank B. Kalau transfer ini benar-benar belum dibayarkan kepada bank B. Gitu ya. Kemudian produk yang kedua ini adalah yang disebut inkaso. Apa yang terkenal dari inkaso ini? Menggunakan warkat ya. Jadi apa itu warkat? Contoh warkat itu cek dan BG. Jadi kalau kita mempunyai simpanan dalam bentuk giro, pasti kita diminta bank untuk membeli buku cek dan buku BG. Jadi inkaso ini menagih ya, menagihkan warkat-warkat atau cek dan BG yang berasal dari luar kota, ya. Contohnya di sini, misalnya si A ini dia ada di Surabaya, ya. Dia punya bank di Bank A Surabaya. Kemudian ada juga si penjual nih, si penjual di Malang, ya, punya banknya beda, ini Bank A Surabaya, ini Bank B Malang. Kemudian si pembeli memberikan satu lembar cek kepada si penjual. Ya, ingat, A ini punya bank A, ya, nggak punya bank B ya. Dia hanya nasabah bank A dan si B hanya nasabah bank B saja. Gitu ya. Maka cara ini bisa menggunakan proses inkaso dalam negeri. Gitu ya. Nah, untuk jenis warkat, ini ada yang tidak berdokumen, ada yang berdokumen. Jadi kalau Anda menyerahkan BG atau cek kepada bank itu tidak perlu dokumen-dokumen pendamping, ya, kecuali yang warkat inkaso berdokumen. Itu misalnya kwitansi, ya, faktur, polis asuransi, dan dokumen penting itu harus dilampirkan, warkat-warkat yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Seperti halnya misalnya LC ya, itu pun harus disertai dengan dokumen, misalnya bill of lading gitu ya, kemudian sertifikat fumigasi. Nah, untuk jenis inkaso berdasarkan inkaso keluar atau masuknya yang diterima oleh bank, ini untuk gambarannya ya, yang tadi saya contohkan kasusnya masih sama, ya, ada inkaso keluar, ada inkaso masuk. Yang disebut inkaso keluar, ya, yang disebut dengan inkaso keluar itu adalah kegiatan nagih warkat, ya, yang diterbitkan oleh nasabah bank lain. Contoh di sini, A sama B bertransaksi. A punya bank A di Surabaya. B punya bank B di Malang sebagai penerima dana, ini pengirim dana. Gitu ya. Nah, maka kegiatan nagih warkat yang diterbitkan oleh bank lain. Maka di sini yang merupakan kegiatan inkaso keluar itu dilakukan oleh bank A atau bank B? Bank A. Inkaso keluar, bank apa? Bank, bank B ya. Kenapa? Karena begitu ini ngasih cek, si B ini nggak lari ke bank A. Harusnya kan bank A, duitnya ada di sini kok si pembeli, ya kan? Dia ada
dia malah larinya ke bank B, banknya sendiri. Logikanya kan kalau ini nasabahnya bank A, ini harus lari ke bank A meskipun di Malang. Cari-cari bank A. Tapi tidak seperti itu. Ya, dia cukup ke banknya sendiri, bank B, nggak harus bank A. Nah, tapi ya bank B ini melakukan inkaso keluar. Kenapa? Dia nagih begitu si B memberikan cek kepada banknya, maka cek itu dipegang oleh bank B untuk ditagihkan kepada bank A. Dengan kata lain, ini ada nasabahmu ya yang bayar ke nasabahku. Ibaratnya ditalangi dulu. Maka bank B ini harus nagih suatu saat kepada bank A. Ini namanya adalah inkaso keluar bagi bank B. Karena siapa yang nagih kan gitu ya. Jelas ya? Kemudian ada lagi yang disebut dengan inkaso masuk. Nah, kalau inkaso masuk itu berarti bank A yang melakukan inkaso masuk. Kalau tadi inkaso keluar itu adalah nagih gitu ya. Kalau inkaso masuk itu nunggu warkat dari bank untuk dia terima. Jadi kegiatan menerima tagihan dari bank lain atas warkat yang masuk. Gitu ya. Siapa yang menerbitkan adalah nasabahnya sendiri. Jadi kalau bank A itu melihat sebuah cek, kemudian logonya kok bank saya sendiri, itu artinya adalah, oh ada nasabah saya, gitu ya, yang membayar kepada pihak lain, gitu ya, bisa bank sendiri atau bank yang lain. Gitu. Jadi bagi bank A, ini adalah inkaso masuk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah clearing. Apa bedanya sama inkaso tadi? Kalau inkaso keluar kota, kalau clearing di dalam kota. Kalau clearing ada di dalam kota. Oh ya. Apa warkat-warkat yang dikeliringkan sama? Cek dan BG. Oke, kalau kita lihat di sini ada Bank Indonesia sebagai penengahnya. Jadi kalau ada A dan B bertransaksi, di mana A pembeli ini bayar pakai cek gitu ya, B punya bank B di negara di kotanya, dan A punya bank A di kotanya. Ya, kebetulan di sini sama-sama Malang ya, hanya beda bank saja. Maka ada beberapa tahapan sini. Misalnya si A bayar pakai cek tadi, oke. B ada arah dari penjual kepada banknya, artinya dia lari ke banknya. Begitu terima, maka dia mencairkan ya cek itu ke banknya sendiri. Kemudian ada proses ketiga, itu ada arah panah dari bank B kenapa menuju BI, gitu ya. Ternyata BI mengirimkan atau membawa warkat itu, jadi membawa cek itu kepada lembaga clearing BI. Nah, bagi bank B ini adalah disebut clearing keluar tadi. Jelas ya? Nah, kemudian ada poin D. Ini poin D ini lembaga clearing meneruskan cek tadi ya. Nah, kejadian Bank A menerima warkat ini tadi disebut dengan clearing masuk. Gitu ya. Kemudian langkah E. Bank A menuju BI. Apa ini kejadiannya? Setelah diperiksa ya dan kemudian oh ceknya ini asli ya, dinyatakan sah gitu. Maka diinformasikan ke lembaga clearing ini. Ya, artinya mendebut rekening bank A, mengurangi. Ya. Jadi ingat mendebut itu berarti semua yang ada di kolom debit itu sifatnya mengurangi saldo nasabah itu. Jadi kalau Anda misalnya lihat buku tabungan Anda, semua yang ada di rekening debit itu mengakibatkan duit Anda berkurang di bank tersebut. Semua yang ada di kolom kredit itu mengakibatkan duit nasabah bertambah, gitu ya.
Jadi di sini mendapat rekening bank A berarti duitnya di bank A, duitnya si A di bank A itu berkurang ya untuk bayari si bank B dan kemudian diarahkan ke si penerima dana. Gitu ya. Oke, kita bahas menang dan kalah clearing. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih maksudnya eh, menang clearing, apa maksudnya kalah clearing gitu. Ada mungkin yang bisa menjelaskan atau punya pengalaman? Oke, baik. Saya coba jelaskan tentang menang clearing dan kalah clearing. Jadi kadang bank itu sama-sama bisa melakukan hutang piutang. Karena apa? Karena kegiatan itu tadi, kegiatan ada lalu lintas uang gira. Dan karena si penerima cek itu tidak harus mencari banknya si penjual, si pembeli ya. Contoh ini, contoh. Saya contohkan ini gambarnya bisa. Jadi ini misalnya si A ya, kelihatan nggak ini ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Iya. Jadi misalnya ini si penjual ya, anggap aja dia ini si A. Kemudian dia punya bank ya, banknya dia itu adalah bank A, gitu ya, bank A. Kemudian si pembeli ini tadi saya pakai contohnya sama aja, ini pembeli dia namanya si B. Nah, si B ini punya banknya adalah bank B, gitu ya. Bertransaksi maka si B sebagai seorang pembeli harus membayar bisa melalui cek ya salah satunya. Oke, sampai sini paham ya gambar ini ya. Nah, masalahnya kan pada saat si B ini memberikan cek ya kepada si A, ya A ini tidak ngambil duitnya nggak di sini, ya nggak di sini, tidak. Tetapi ngambilnya di banknya sendiri. Logikanya kan aneh ya, mestinya duit di bank B ini karena dia nasabahnya bank B ya berkurang, tapi ngambilnya kok di bank A. Nah, maka ini timbullah Bank A bilang, Bank B, kamu punya eh, hutang ke saya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nanti kalau misalnya ini jadi pembeli, misalnya ya, si A jadi pembeli dan ini jadi penjual, maka sama juga. Si penjual bisa ngambil mencairkan uangnya di banknya sendiri. Oke ya. Oke, sekarang biar eh, eh, nyari contoh ya. Contoh di mana kita nanti bisa memahami apa sih yang disebut dengan menang clearing ya, apa yang disebut dengan kalah clearing kan gitu ya. Anggap saja ini tadi si A, ini banknya adalah bank A, ini si B, banknya adalah bank B ya. Soalnya begini, di hari itu ya, di hari itu akan dihitung proses hutang piutang antar bank melalui proses clearing. Ini kan gara-gara karena ada media bayar, ya, namanya cek dan BG. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya, 20 bulan 10. Si A, ini ya, si A bayar 20 juta kepada B. Ya, si A bayar 20 juta kepada B. Itu. Kemudian tanggal 20 juga agak siang gitu ya. 20 juga ini pagi, ini agak siang.
Si B bayar 25 juta kepada si A. Itu. Jadi bergantian. Terus kemudian di hari itu juga agak siangan lagi, si A bayar 30 juta kepada si B. Nah, ini ya, ingat berarti si A bayar ke sini, si B. B-nya ngambilnya di mana? Di bank B. Padahal harusnya kan A ini ya. Coba dari sini saya tunggu. Oh, oh, siapa yang menang clearing? Siapa yang kalah clearing? Bank mana? Bank A kah atau bank B? Bang B, Bu, kayaknya yang menang. Bank siapa yang menang ya? Oke, kita lihat dulu ya. Oke. eh si A bayar ke B, ya. Harusnya A yang berkurang. Maka di sini si yang punya piutang siapa? Saya anggap ini bank A, ini bank B. Maka siapa yang punya piutang? Bank A atau bank B? Si A B, Bu. bayar ke B, harusnya B ngambilnya ke bank A ya, tapi B yang bayar. Berarti ini punya piutang, ya, punya tagihan berapa? 20 juta. Ini punya utang, ya, 20 juta. Bisa dipahami di sini? Saya ulangi lagi, masih bingung? Tanggal 20, si A bayar 20 juta kepada Bank B. Harusnya Bank B itu si A bayar kepada B. Ya, ingat A punya bank di bank A, B punya bank B. Tetapi si B ngambilnya nggak di bank A, ngambilnya di bank B, di banknya sendiri. Otomatis harusnya kan logikanya, loh ini yang nasabahnya bank A kok ya. Maka harusnya di mana? Di sini tuh ngambilnya ya. Tapi kok di sini? Itu berarti ditalangi dulu sama B. Ini artinya B punya piutang 20 juta. Ya. Dan si A, ini si A, ini Bank A berarti punya utang 20 juta. Paham ya? Nah, sekarang kebalikannya. Si B bayar kepada si A. Si B bayar kepada si A. Gini, harusnya akan cari bank B karena kan B ini nasabahnya bank B, tapi dia ngambilnya di sini. Berarti ditalangi dulu oleh si A. Ini berarti bank si ini punya piutang. Piutang berapa? 25 juta. Ini berarti punya apa? Punya utang 25 juta. Oke. Sekarang transaksi berikutnya sama dengan yang pertama. Si A bayar kepada B 30 juta. Harusnya begini. Ya, harusnya B kan ngambil ke sini ya ke bank A, tapi tidak, dia melakukan di sini. Intinya ini ditalangi dulu oleh si B. Maka di sini ada piutang berapa? 30 juta. Di sini utang 30 juta. Oke, dari sini berarti kalau utang berarti minus ya. Kita lihat gimana ini cara kita menganalisa mana yang menang, mana yang kalah lirik. Bank A
Ada minus, di sini utang tuh minus berarti ya. Ini minus, terus kemudian ini plus, ini minus. Berarti 50, 50 ya. 20 sama 30 kan minus sama minus. 25. Berarti berapa? Minus Minus dua puluh dua puluh lima. lima. Heeh. Ini Bank A, minus 25. Nah, sekarang kalau Bank B, ada piutang 20 sama 30 berarti plus, plus 50. Utangnya cuma 25. Jadi di sini Bank Plus B dua itu puluh lima. adalah plus Dua 25. lima. Nah, bisa kita lihat siapa yang menang clearing. Siapa yang menang clearing berarti? Yang menang clearing adalah Bank B. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Saya coba kasih soal ya. Saya kasih soal. Ini adalah si A, ini adalah si B. Ini dia punya A ini adalah nasabahnya BCA. Oke. Sekarang yang B adalah nasabahnya BNI. BNI. Oke, paham ya? Nah, saya ngasih 3 transaksi ya. Kejadiannya di tanggal yang sama. Tanggal misalnya 1 Oktober. Gitu ya. Si A ini bayar, mungkin dia sebagai pembeli ya. Si A bayar kepada si B. Nah, itu RP misalnya 40 juta. Itu. Agak siangan gitu ya. Si B yang bayar kepada si A RP 15 juta. Oke, agak siangan lagi. Si A bayar kepada si B itu 20 juta. Nah, sekarang ada BCA, ada BNI. Silakan dihitung ya, mana yang kalah clearing, mana yang menang clearing. Apakah BCA ataukah BNI? Jadi kalau tadi kasusnya kalah clearing, siapa yang kalah clearing tadi? Nah, itu yang harus bayar ya kepada bank yang menang clearing. Jadi ibaratnya penghitungan hutang piutang antar bank. Oke, ini kasusnya silakan dihitung. Waktunya berapa menit? Mungkin 5 menit ya. Udah Ibu. Gimana? Udah. Silakan dihitung. Ya, nanti saya kasih waktu 5 menit. Nanti mungkin ada yang mengungkapkan pendapatnya, bisa share screen ya. Mungkin ada yang sudah selesai. Siapa yang pengen explore hasil hitungannya? Mungkin Mbak Intan atau Mbak Riza? Saya Ibu. Ya, Mbak Intan. Jadi gini Bu. Kan tanggal 1 bulan 10 si A bayar kepada si B itu kan sebesar 40 juta. Jadi Hmm. Bank BCA itu mempunyai utang 40 juta dan Bank BNI mempunyai piutang 40 juta. Jadi
yang BCA itu minus, yang BNI itu plus. Mhm. Terus yang agak siangnya lagi si B bayar kepada si A 15 juta. Jadi yang punya piutang itu Bank BCA, yang punya utang itu Bank BNI. Terus agak siangan lagi menuju sore si A bayar kepada si B 20 juta. Nah, yang jadi yang punya piutang itu Bank BNI dan yang punya utang itu Bank BCA. Jadi totalnya itu minus 40 juta ditambah minus 20 juta ditambah 15 juta. Jadi yang Bank BCA ini minus 45 juta dan yang BNI itu totalnya plus 40 juta ditambah 20 juta dikurangi minus 15 juta jadi totalnya 45 juta. Jadi yang menang clearing yaitu yang Bank BNI soalnya Iya. plus bukan minus dan yang kalah itu Bank BCA. Gitu Ibu. Makasih. Ya, oke. Untuk hitung-hitungan Mbak Riza sama? Sama Ibu. Iya. Yang lain mungkin ada yang beda? Sama ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Intan. Oke, saya lanjut kembali. Ya, tadi kita bahas menang dan kalah clearing. Kemudian produk berikutnya ya yang ini juga masuk sebagai jasa layanan bank itu adalah bank garansi. Jadi bank garansi itu lebih ke jaminan tertulis ya yang ngeluarin adalah bank di mana bunyinya itu bank menjamin ya utang pihak tertentu, ada seorang nasabah, utangnya nasabah kepada pihak lain. Pihak lain itu biasanya kalau di perbankan namanya beneficiary ya atau pemerintah. Kalau itu adalah biasanya proyek ya. Jadi bank di sini berani menjamin kalau misalnya yang mendapat tender itu tidak dapat melunasi, maka bank yang bersedia melunasi. Nah, biasanya ini sering terjadi pada eh, proyek ya atau borongan. Ya, perjanjiannya biasanya berupa kontrak. Nah, keuntungannya apa ini dengan adanya bank garansi ini? Kalau bagi nasabah itu kan biasanya dia tidak harus menyediakan uang sebesar nilai proyek ya, tapi apa namanya nasabah ini mempermudah partisipasi dalam proyek besar, sedangkan dananya mungkin tidak sampai sebesar itu, gitu ya. Cukup bank saja yang menyediakan dananya. Nah, tapi ini juga harus mendapatkan benar-benar kepercayaan penuh ya. Kredibilitas sebuah perusahaan benar-benar harus sudah dipercaya oleh perbankan. Nah, bagi beneficiary yang pemberi perintah kerja tadi memberikan proyek, itu dia akan merasa aman ya. Karena kenapa? Karena dijamin ya oleh bank bahwa sebuah proyek itu akan dananya tidak terbayar. Jadi pasti terbayar. Gitu. Nah, bentuknya bank garansi seperti ini. Ya, seperti ini bank garansi. Nah, contohnya misalnya ini kenapa kok bank sampai mau mengeluarkan bank garansi, ya? Itu misalnya ya, karena eh, eh, ada sebuah contoh di sini, bank garansinya adalah nilainya misal 100 juta gitu ya. Jangka waktunya 3 bulan. Kemudian ada provisi 1%. Maka bank ini menerima berapa duit dari akibat dia memberikan bank garansi ini. Jadi yang diharapkan bank kan biaya provisi ini. Ya. Nah, maka biaya provisinya adalah 3/12 karena jangka waktunya 3 bulan.
Kemudian dari 12 bulan. Jadi 1% ini masih dikalikan dengan 3/12. Kemudian baru dikalikan 100 juta. Berapa? Yang diterima oleh bank adalah 250.000. Nah ini. Jadi bank berharap menerima biaya ini. Nah, ini adalah penghasilan tambahan dari sebuah bank. Ya. Mekanismenya gimana, gitu ya? Kenapa kok seseorang itu sampai mengajukan bank garansi dan kenapa dan itu mau mengeluarkan bank garansi itu ceritanya gimana mekanismenya? Ini contohnya ada PLN yang memberikan tender ya kepada kontraktor misalnya CVA. Misalnya kontraktor ini diberi proyek membangun jalan sepanjang 20 km misalnya. Atau kalau PLN memasang lampu tiang listrik sepanjang 10 km misalnya. Ya. Jadi terjadi kontraktor mengajukan bank garansi ya karena dia tidak punya cukup dana untuk mengerjakan proyek dari PLN, maka kontraktor mengajukan bank garansi kepada Bank BCA. Ya, kenapa? Karena dia dapat tender dari PLN. Kemudian proses yang kedua, BCA menerbitkan ya, jadi meloloskan permintaan dari CVA kontraktor. Kemudian dia mendapatkan sertifikat dari BCA diserahkan kepada PLN bukti bahwa nanti kalau saya tidak bisa bayar maka BCA lah yang membayar hutang-hutang senilai proyek itu ya kepada PLN. Setelah sertifikatnya diberikan kepada PLN ya maka arus dari PLN menuju ke BCA apa itu? Kalau ya CVA ini cedera janji, jadi tidak mampu membayar atau terjadi kecurangan gitu ya atau penipuan, maka pemilik proyek ini PLN ini bisa mencairkan sertifikat yang diberikan oleh CVA itu ke BCA. Jadi tidak ada kekhawatiran ya. Ini kasus kalau CVA-nya nakal. Kemudian kalau tidak, maka Bank BCA ya, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak terjadi masalah, maka pihak PLN akan mengembalikan sertifikat itu kepada CVA. Ya, akan mengembalikan sertifikat ke kontraktor. Dan kemudian kontraktor mengembalikan bank garansi itu ke BCA. Gitu ya. Jadi kasusnya di sini ada dua, kalau terjadi masalah dan kalau tidak terjadi masalah. Itu ya. Nah, jenis bank garansi ini apa? Biasanya selain proyek ya itu bank garansi pembelian. Kadang bank garansi diberikan pada supplier sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang. Misalnya beli mesin ya, mesin yang mahal, mesin besar di pabrik. Kedua, bisa juga bank garansi karena pita cukai tembakau, ini juga sering digunakan. Kemudian penangguhan bea masuk, kemudian tender ya, dapat tender, kemudian dananya tidak cukup, maka menggunakan bank garansi. Berikutnya bisa juga karena performance bond. Jadi bank garansi pelaksanaan. Biasanya bank garansi ini diberikan pada pemilik proyek ya untuk kepentingan kontraktor untuk menjamin apa sebuah proyek ini bisa dilaksanakan. Kemudian bisa juga bank garansi uang muka, biasa disebut advance payment bond. Jadi diberikan pada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima. Siapa ini? Dalam hal ini pihak yang dijamin itu adalah ya kontraktornya. Kemudian bisa juga sering retention bond. Jadi garansi pemeliharaan. Nah, itu beberapa bank garansi dalam kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan.
Berikutnya, apalagi ini produk atau jasa layanan bank? Safe deposit box ya. Jadi kalau Anda mempunyai barang-barang berharga, emas, permata, berlian, atau dokumen-dokumen yang penting dan takut hilang, ya, maka bank ini menyediakan safe deposit box di mana Anda nanti harus membayar ya biayanya tahun ya, tergantung dari box yang Anda sewa. Semakin besar biayanya semakin banyak. Berikutnya adalah bank card, itu adalah kartu kredit, di mana nanti keuntungan apa? Kenapa bank itu harus mengeluarkan kartu kredit? Itu bisa si pembawa ya yang mendapatkan kartu kredit itu harus membayar apa? Iuran ya. Itu memang mungkin sedikit, tapi kalau nasabahnya banyak ya merupakan pendapatan ya bagi sebuah bank. Kemudian bisa juga bank mengeluarkan traveler's check. Jadi ini seringkali berguna kalau misalnya bepergian di beberapa negara ya, dalam waktu yang singkat langsung ke beberapa negara, kadang dikhawatirkan Anda membawa terlalu banyak mata uang ya. Jadi ya beli apa namanya dolar, kemudian mungkin kalau ke Arab itu beli real dalam satu dompet akan menyusahkan ya. Nah, dengan adanya traveler's check ini Anda bisa menukarkan di negara tujuannya. Tidak perlu bawa dari negara asal. Kemudian berikutnya ini juga apa namanya letter of credit biasanya membantu para importer dan eksportir dalam perdagangan luar negeri. Jadi kalau antar bertransaksi di dalam negeri itu kan mungkin karena tempatnya dekat dan saling kenal gitu ya, maka bisa langsung transfer. Tapi kalau di luar negeri itu kan antara penjual dan pembeli tidak saling kenal ya. Dikhawatirkan antara kalau si eksportir, khawatirnya apa kalau eksportir? Eksportir itu khawatir barangnya sudah dikirim gitu ya, tapi uangnya tidak dikirimkan, belum diterima. Ada penipuan. Itu yang dikhawatirkan oleh eksportir si penjual. Tapi yang dikhawatirkan oleh si pembeli apa biasanya ini? Uang sudah dibayarkan gitu ya, tapi barangnya belum diterima. Maka sebagai penengahnya itu adalah ada instrumen letter of credit. Gitu ya. Kalau misalnya sama dengan begini, Anda beli barang di Shopee, pasti kan dijamin barang itu Anda terima gitu ya. Si penjual pun mungkin begitu, tidak akan khawatir duitnya nggak akan dia terima. Kenapa? Karena ada pihak penengahnya. Pihak penengah ini harus bisa mengatur. Ada uang, ada barang. Ada barang, ada uang. Nah ini, jadi banknya yang mengatur. Jangan sampai ada penipuan, baik yang diderita oleh si penjual maupun si pembeli. Nah, apa manfaat LC gitu ya, dan apa jenisnya? Kalau jenis LC berdasarkan ruang lingkupnya, itu ada LC impor, ada LC SKBDN. Kalau yang LC impor ini biasanya untuk mengadakan transaksi jual beli di luar negara, di luar negeri. Tapi kalau SKBDN itu transaksinya hanya ada di dalam suatu negara. Jadi ada LC yang jenisnya adalah SKBDN. Yang berikutnya jenis LC berdasarkan saat penyelesaian. Ada yang sifatnya site LC, ada yang sifatnya use LC. Artinya pembayarannya kapan gitu ya. LC ini kalau yang site itu penangguhan pembayarannya bisa sampai dokumennya
datang gitu ya, baru dibayar. Tapi kalau usage LC ini nggak nunggu dokumen datang baru dibayar, tapi berdasarkan apa? Setelah sekian hari setelah wesel-nya terbit, ya, atau sekian hari setelah bill of lading itu dokumen pengapalan. Jadi setelah dikapalkan 2 hari harus dibayar. Ya, itu kalau menggunakan usage LC. Kalau saya pembayarannya nanti setelah dokumen lengkap dan sudah datang. Kemudian jenis LC berdasarkan bisa atau enggak dibatalkan. Itu ada yang sifatnya revocable, ada yang irrevocable. Kalau yang irrevocable itu enggak bisa dibatalkan, enggak bisa diubah secara sepihak. Gitu ya. Kemudian jenis LC dibedakan berdasarkan bisa atau enggak dialihkan. Jadi kalau cek itu kan ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk itu bisa dialihkan ya, dialihkan ke orang lain karena tidak ada namanya di situ. Tapi kalau LC ini bisa ada jenisnya yang transferable dan ada yang untransferable. Kalau yang transferable itu bisa dialihkan ke pihak lain. Jadi pemilik LC itu dari si A menjadi pemiliknya LC adalah si B. Gitu ya. Kemudian dibedakan berdasarkan pihak advising banknya. Ada yang tidak menyebutkan bank advising bank itu bank yang ada di negaranya importir. Kalau menyebutkan namanya adalah strike LC atau restrike LC. Gitu ya. Nanti untuk jenis-jenis LC silakan Anda baca sendiri. Ini ada cara pembayarannya ya. Ada yang bentuknya standby, ada red clause, ada yang clean LC. Kemudian yang saya katakan tadi, LC bermanfaat untuk membantu ya eksportir dan importir agar apa perdagangannya jadi lancar. Bayangkan kalau misalnya nggak ada LC, maka mungkin banyak penipuan ya. Ada yang nakal importirnya, ada yang nakal eksportirnya, ada yang barang sudah dibayar tapi nggak datang-datang, ada yang barang sudah dikirim tapi duitnya nggak datang-datang. Gitu. Jadi kalau menggunakan media LC ini memang ada dua belah pihak bank. Bank di negara eksportir dan bank di negaranya importir. Nah, dokumen-dokumen harus lengkap kalau kita menggunakan LC. Ya, karena ini ada pihak perantara, maka bank cari aman ya, cari aman dengan cara si pihak eksportir, si pihak penjual harus menyediakan ini ya, dokumennya harus lengkap, bill of lading. Jadi kalau dia bukti mengapalkan ke EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, dapat BL, harus disimpan. Kemudian ke bank gitu ya, itu ngurus draftnya, vesselnya atau draft kayak cek gitu ya kalau di perdagangan luar negeri. Kemudian fakturnya juga harus disimpan, diurus si penjual. Kemudian penjual juga harus ngurus asuransi. Kemudian penjual juga harus ada packing listnya, uraian barangnya seperti apa, di peti kemasnya. Kemudian penjual juga harus mengurus sertifikat of origin. Kemudian penjual juga harus menghubungi surveyor. Ya, kalau di Indonesia namanya adalah Sukovindo. Itu mengurus namanya harus dapat sertifikat of inspection. Ya, jadi memang banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yang harus diurus oleh si penjual. Anda coba lihat, kita hitung sama-sama ya. Si penjual harus mengurus berapa dokumen ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling tidak. Gitu ya. Nah, prosesnya gimana kalau menggunakan LC? Tadi karena ada kenyamanan ya, agar kedua belah pihak tidak merasa tertipu dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kalau memang tertarik dengan menggunakan cara LC pembayarannya, ini ada contoh.
misalnya si A ini adalah importer, berarti dia pembeli dari Jepang. Di Indonesia ini adalah si B, mungkin dia ekspor kayu atau bagaimana ya ke negara Jepang. Nah, di negara Jepang, si A ini punya bank A di Jepang, namanya mungkin bank bank apa namanya ya, mungkin Japan Bank gitu ya. Kemudian di Indonesia juga ada Bank Japan Bank di Indonesia. Nah, yang pertama ini kejadiannya adalah eksportir dan importer mengadakan perjanjian. Ya, apa yang diperjualbelikan, misalnya kayu tadi ya. Kemudian importer ini yang kedua, importer melakukan aplikasi pembukaan LC di negaranya. Jadi yang membuka LC, yang ngajukan LC itu bukan si penjual, ya, tapi pembeli. Dia menghubungi banknya di negaranya. Nah, bank di negaranya itu namanya adalah opening bank. Nah, kemudian langkah ketiga itu ya, opening bank ini meneruskan LC itu dan dokumen-dokumen ke advising bank di negara si eksportir, gitu ya. Langkah keempat, ini ada arah panah dari bank B, advising bank ke importer, itu apa langkahnya? LC tadi diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Baru kemudian eksportir berani untuk mengirim barang. Nah, bukti-bukti pengiriman barang tadi, BL gitu ya, kemudian eh, eh, dokumen-dokumen yang 7 tadi, itu diserahkan oleh eksportir kepada banknya di negaranya. Untuk apa? Agar cepat mendapatkan pembayaran. Gitu ya. Nah, kemudian langkah ketujuh, advising bank di Indonesia tadi itu mempelajari. Jadi 7 dokumen itu dilihat, diteliti. Apa sudah valid atau belum? Kalau sudah valid, maka dia membayar kepada eksportir. Gitu ya. Kemudian langkah ke-8, advising bank ini menyerahkan BL, Book Bill of Lading dari EMKL tadi, perusahaan kapal pengangkutan laut, dan bukti-bukti pembayaran nomor 7 tadi, ya, menyerahkannya kepada opening bank, ya, untuk segera minta ganti pembayaran, karena tadi kan ditalangi, ya. Kemudian langkah ke-9 itu opening bank mempelajari dokumen-dokumen tadi. Sudah valid belum, sudah lengkap belum, asli apa tidak, gitu ya. Kalau valid, itu akan membayar kembali kepada advising bank. Gitu ya. Nah, opening bank ini kemudian menginfo kepada eksportir, ya, kedatangan bahwa dokumen itu sudah datang, ya, dari importir. Nih. Dan terakhir, yang ke-10, itu importir melunasi pembayaran, ya, LC yang dibuat, dan kemudian dia mendapatkan dokumen lengkap, gitu ya. Jadi memang kalau menggunakan LC ini si penjual, ya, eksportir harus mendapatkan dokumen-dokumen 7 tadi, harus lengkap, gitu ya. Kemudian jasa berikutnya, apa aja ini yang dilakukan oleh perbankan? Itu adalah dia juga berpartisipasi di pasar modal, cuman bukan penjualan saham gitu ya. Bukan, tapi dia hanya sebagai underwriter atau bisa juga sebagai guarantor, penjamin. Jadi kalau ada sebuah perusahaan baru IPO melantai di bursa efek saham pertama ya IPO, itu dia akan minta jasa perbankan. Gunanya apa? Memastikan bahwa sahamnya pasti laku. Gitu ya. Jadi ini adalah
ibaratnya adalah jasa-jasa bank juga, di mana tujuannya adalah mendapatkan komisi. Gitu ya. Berikutnya adalah banknote. Banknote ini bayangkan saja bank itu sebagai money changer. Jadi kalau money changer itu kan ada orang megang uang rupiah ingin ditukar ke dolar. Atau ada uang pegang rupiah ingin ditukar ke real karena dia mau haji atau umroh. Gitu ya. Itu tidak harus datang ke money changer. Tapi bank itu juga menyediakan. Namanya banknotes. Jadi banknote itu apa? Ya uang. Uang falas, valuta asing. Bisa berupa dolar, bisa berupa real, atau bisa berupa mata uang lainnya. Gitu ya. Jadi berfungsi sebagai money changer. Nah, ini Anda akan mengenal yang namanya kurs ya. Ada kurs jual, ada kurs beli. Ingat, kurs jual dan kurs beli itu adalah berdasarkan bank. Jadi kalau saya misalnya mau ngejual rupiah saya kepada bank, itu bukan kurs jual ya. Jadi kurs jual itu bukan buat Anda, bukan bagi Anda, tapi bagi banknya. Jadi kurs jual itu adalah saat bank akan menjual banknote, menjual falas. Kurs beli berlaku saat bank akan membeli falas. Gitu ya. Nah, biasanya bank ini kenapa kok bisa berfungsi sebagai money changer? Karena dia berharap ada selisih keuntungan antara kurs jual dan kurs beli. Contoh misalnya ya, ini perhitungan biar kita belajar sama-sama bagaimana penerapan kurs jual dan kurs beli. Misalnya ada Nyonya A akan umroh ya, dia memutuskan punya uang real gitu ya. Kemudian biasanya di papan bank itu kan ada kurs jual, ada kurs beli ya. Nah, di situ tertulis kurs jualnya real itu adalah 3.810 per satu real sama dengan Rp ini. Jadi saya coba saya ralat ini ya. Satu real sama dengan Rp ini. Kalau kurs beli satu real sama dengan 6.990. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ingin satu real maka ya harus ada uang segini. Nah, kebetulan Nyonya A ini kan punya 1.000 real. Ya, ingin 1.000 real. Maka berapa rupiah yang harus dia sediakan? Ingat, kalau seperti ini, Nyonya A butuh, ya berarti pengen beli, maka bank jadi apa? Penjual apa pembeli? Penjual, Dua. ya. Maka 1.000 dikalikan jangan kurs beli, tapi kurs jual. Kenapa? Karena kasus ini, dalam kasus ini yang jual siapa kan gitu. Ingat, ini bagi bank ya, bukan bagi nasabah. Maka Nyonya A ini harus menyediakan sekian rupiah, 3.810.000. Nah, kemudian setelah pulang umroh, dapat 1.000, dia tadi menukarkan 1.000 di dompet, itu buat belanja-belanja 900, sisanya pulang-pulang dari umroh itu ada 100 real. Ingin ditukar lagi kepada mata uang rupiah. Ingat berarti satu realnya Nyonya A ini dihargai berapa? 310 atau 3690? 3690. Iya, karena di sini kasusnya kan Nyonya A yang ingin menukar falas ke rupiah. Berarti bagi bank ini apa? Beli atau jual bagi bank? Beli. Beli. Ya, beli uang real. Ya, maka dia akan menerima duit berapa? Kalau dia punya 100, sisanya pulang-pulang umroh 100 real. Maka dikalikan kurs beli. Kan dalam kasus ini adalah bank yang beli falas berupa real. Jadi 100 realnya Nyonya A ini setara dengan 369.000 rupiah. Gitu ya. Kemudian ini yang terakhir, salah satu jasa bank itu juga
menerima setoran dan pembayaran. Jadi kalau di BCA Mobile itu ada M-Payment ya. Untuk apa saja ini? Biasanya untuk bayar tagihan telepon ya, HP, beli pulsa, kemudian bayar asuransi, kemudian bisa jadi kalau Anda punya cicilan bank ya, bayar pajak pun bisa, bayar listrik dan seterusnya. BPJS juga bisa. Gitu ya. Jadi melakukan setoran dan pembayaran gitu ya. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Nah, untuk latihan saya punya soal ada 7 ya, ada 7 yang mengerjakan siapa nanti secara bergantian ya. Nomor 1 ini jumlahnya berapa Mbak Desti? Eh, Yang join ya, Bu? Atau eh, 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 mahasiswanya? eh, bukan Mbak, jumlah peserta yang ada di absen? 26. Oh, 26. Oke. Nggih. Saya bagi ya. Nomor 1, absen 1, nomor 1. Masih ingatkah ini nomor absennya? Mungkin bisa di-share kembali bagi yang Sudah, Bu, sudah eh, saya share. lupa nomor absennya, Mbak Desti. Sudah saya share, Bu, di kolom Oh chat. ya, sudah di-share. Oke, nomor absen 1 mengerjakan nomor 1, absen 2 nomor 2, absen 3 soal 3, absen 4 nomor soal 4, nomor absen 5 juga nomor 5, absen 6 itu mengerjakan nomor 6, nomor absen 7 mengerjakan soal 7. Kemudian nomor absen 8 balik lagi ke sini ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Jadi kelipatan 7 balik lagi 14, nomor absen 15 balik lagi nomor 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nomor absen 21, nomor 7 ya. 21 sudah, sekarang 22. 22 nomor 1, 23 nomor 2, Ibu, 24 permisi. ya, Mbak ya. Iil Umi Fadila itu udah nggak kuliah, Ibu. Jadi nomor Nggak absennya apa-apa, itu nggak apa-apa. nggak apa-apa, lewatin aja, Oh ya, lewatin aja, Ibu. gitu ya. Berarti nanti nomor 1 ini bisa dikerjakan nomor 1, nomor 8, nomor berapa lagi? Tambah 7 ya. Nomor 15 tambah 7 lagi 22, gitu ya, dan seterusnya. Mungkin ada yang ditanyakan, misalnya nomor 4, absen 14 ngerjakan nomor berapa? Nomor soal 7 ya. Nomor absen 15 berarti nomor berapa? Nomor soal 1. Itu ya. Bisa dipahami ya? Saya kasih waktu Anda 15 menit. Soalnya sudah di-share kan Mbak Desti? Sudah, Bu. Sudah saya share di Oke, chat. oke. 15 menit ya. Nanti bisa menjawabnya secara bergantian sukarelawan. Baik, Bu. Berarti 20-20 nggih. Ya, jadi sekarang 20 ya 20-20. Nggih, siap. Sudah 20-20, Bu. Ya, sudah waktunya Mbak Desti. Nggih, Bu. Ya, sudah 20-22. Soalnya tadi ada 7 ya.
Oke, silakan yang ingin eh, berpendapat di nomor 1 itu pertanyaannya keuntungan bank dari selisih suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan disebut spread base, sedangkan keuntungan dari penjualan jasa disebut fee base. Saudara diminta menjelaskan fee base tersebut bagi bank secara material maupun non-material. Oke, silakan. Boleh nomor absen 1, boleh 8, 15, boleh nomor absen 22 maupun 29. Silakan share screen atau dijelaskan begitu. Silakan, tidak ada yang mau nyoba. Nomor absen 1 siapa, Mbak Desti? Eh, Kak Ahmad Fatih Septian, Oh ya, oke. Kak Dea, Kak Oke, Lintang, dan Kak Rafli. ya, silakan. Salah satu saya catat untuk nilai penugasan. Kayaknya anak yang disebutin itu nggak ada deh, Bu. Nggak ada semua. Enggak ada semua ya? Enggak ada semua ya? Aduh. Iya, wis. Ini yang hadir berapa sih? Oh, cuma 16 memang ya. Oke. Eh, kalau gitu langsung ke nomor 2. Nomor 2 itu sebentar saya lihat soalnya. Di dalam jasa transfer, kecepatan pengiriman beserta besarnya biaya kirim sangat tergantung pada sarana yang digunakan. Saudara diminta menjelaskan sarana apa saja yang sudah digunakan oleh bank untuk melaksanakan transfer. Oke, silakan. Bisa nomor absen 2, bisa 9, Izin bisa menjawab, 16. Ibu. Iya, Mbak Riza ya ini ya. Iya. Oke, Mbak Riza. Saya izin menerangkan saja. Sarana yang dipakai adalah real-time gross settlement yang dari BI Fast, Hmm. yaitu transfer antar bank dengan sistem clearing sehingga nasabah dapat mentransfer dalam hitungan menit. Dan SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication itu untuk transfer lintas negara dan transfer antar rekening internal, yaitu untuk transfer sesama bank antar rekening. Jadi ada berapa yang disebutkan Mbak Riza? Ada 3. Ada 3. Ya, oke. Terima kasih Mbak Riza. Kemudian soal nomor 3, diminta untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara inkasu dengan clearing. Nah, ini mungkin silakan nomor absen 3 atau 10 atau 17 atau 24. Baik, Bu. Ya, Mas Saya Sohibul. nomor absen 17. Ya, Ya. 17. Oke, Saya 17 ya. akan menerangkan tentang apa perbedaan antara kedua hal itu. Pertama, mereka berdua adalah bayar uang alat transaksi yang non tunai, jadi nggak pakai uang fisik. Kedua, dua-duanya harus lewat bank, nggak bisa jalan sendiri. Ketiga,
Tujuannya sama untuk efisiensi dan biar lebih cepat dan aman. Clearing. Clearing adalah sistem transfer massal antar bank yang berbeda, tapi dalam satu wilayah kota yang sama. Misalnya semua bank di Jakarta. Cakupannya lokal banget. Prosesnya super cepat karena sudah elektronik, settlement-nya di hari yang sama. Gampangnya clearing itu kayak bus kota, rutenya tetap, jadwalnya rutin, cuman beroperasi dalam satu kota. Inkaso, apa itu inkaso? Adalah jasa penagihan. Jadi banknya bertindak sebagai kurir yang menagih warga kamu ke bank lain di luar kota. Cakupannya antar kota atau luar kota. Prosesnya lebih lambat karena seringkali masih melibatkan pengiriman dokumen fisik, jadi bisa makan waktu beberapa hari. Analoginya, inkaso ini kayak jasa kurir atau taksi antar kota. Dia dikirim khusus untuk satu tujuan yang spesifik dengan jarak jauh. Udah? Ya, oke, terima kasih Mas Wibul. Jadi tadi Iya. Mas Wibul itu menunjukkan kayak jasa antar gitu ya. Tadi apa disebutkan? Kurir. Kurir. Oke, makasih Mas Wibul. Kemudian masuk di soal berikutnya ya. Silakan Anda jelaskan keuntungan menggunakan bank card. Jadi kartu kredit ya, maksudnya di sini bagi nasabah dan eh, kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank kalau dia mengeluarkan kartu kredit. Gitu ya. Silakan yang menjawab. Boleh nomor 4, boleh nomor 11, boleh nomor absen 18, atau nomor absen 25. Silakan. Izin menjawab nomor 4, Ibu. Mm-mm. Absen Ini siapa? 18, Muhammad Atarindra. Iya, silakan. Keuntungan menggunakan bank card bagi nasabah yang pertama itu adalah praktis dan efisien karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang kedua, keamanan lebih terjamin. Risiko kehilangan uang tunai dapat diminimalkan karena dana tersimpan di rekening, bukan dibawa secara fisik. Lalu kemudahan transaksi karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti belanja, pembayaran tagihan, dan penarikan tunai di ATM kapan saja. Nah, untuk kerugian atau risiko bagi bank yang mengeluarkan bank card, yang pertama adalah risiko kredit. Untuk kredit, nasabah bisa gagal membayar tagihan tepat waktu, sehingga bank menanggung kerugian. Biaya operasional dan pemeliharaan, bank harus menanggung biaya produksi kartu, sistem keamanan, serta jaringan ATM dan edisi. Kerugian dari transaksi ilegal atau dispute, jika terjadi transaksi tidak sah, bank sering kali harus mengganti dana nasabah untuk menjaga kepercayaan. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Mas Atta. Itu kerugiannya ya bagi bank. Kalau kerugiannya bagi nasabah apa? Tadi kan keuntungan bagi nasabah banyak ya. Kerugian apa bagi nasabah? Ada efek negatif kah? Kartu kredit. Kerugian bagi nasabah yaitu biaya tambahan. Biasanya itu pasti ada biaya tambahan beberapa kartu seperti administrasi bulanan, biaya transaksi, atau bunga. Lalu juga ada risiko penyalahgunaan kartu. Jika kartu hilang atau dicuri, orang lain bisa menyalahgunakannya untuk bertransaksi sebelum kartu diblokir. Seperti itu, Ibu. Iya, betul. Jadi kartunya dipegang oleh orang lain, yang belanja-belanja orang lain, yang bayar si pemegang kartu. Iya, Gitu ya. betul, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya nomor soal 5, itu uraikan secara lengkap fungsi bank garansi dan sebutkan pihak yang terlibat dalam transaksi bank garansi. Oke, silakan. Nomor absen boleh 5, boleh 12, boleh 19, boleh 26. Saya izin menjawab, Ibu. Iya, Mbak Vero. Ya. Kalau menurut saya, barang
Bank garansi itu adalah berfungsi sebagai jaminan tertulis dari bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Fungsinya itu bisa memberikan kepercayaan, menjamin kelancaran transaksi bisnis, dan meningkatkan maaf Bu, kredibilitas nasabah. Kredibilitas. Iya, pihak yang terlibat biasanya juga kayak bank dan nasabah seperti itu sih Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Vero. Terima kasih. Berikutnya, nomor 6 ya. Untuk memperlancar arus barang, baik perdagangan lokal maupun internasional, salah satu caranya menggunakan LC. Yang LC SKBDN berarti lokal ya. Jelaskan fungsi LC dalam menunjang kegiatan, melancarkan kegiatan ekspor-impor. Silakan boleh nomor 6. Saya Ibu. Iya. Siapa? Mbak Absen Intan. 13. Mbak Intan. Iya. Iya. Jadi fungsi fungsi LC dalam menunjang kegiatan, melancarkan kegiatan ekspor impor yaitu ada 6, yaitu satu jaminan pembayaran bagi eksportir, yang kedua kepastian pengiriman bagi importir, yang ketiga mengurangi resiko transaksi, yang keempat mempermudah transaksi, yang kelima fleksibilitas pembayaran, dan yang keenam fasilitas kredit. Jadi kesimpulannya Ibu, fungsi utama LC dalam kegiatan ekspor impor ialah memberikan jaminan keamanan dan kelancaran pada saat transaksi ekspor impor dengan memberikan jaminan pembayaran dari bank kepada eksportir jika syarat-syarat LC terpenuhi, serta memastikan importir tidak membayar sebelum barang dikirim sesuai pesanan. Jadi mengurangi resiko gagal bayar, masalah kepercayaan, dan penipuan. Udah, Ibu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Intan, lengkap sekali. Untuk yang terakhir ini kayaknya menghitung apa namanya eh, berapa berapa uang yang harus dibayar dan berapa uang yang eh, nanti akan diterima kembaliannya ya. Ini sama-sama soalnya real ya. Mungkin ada yang ingin share screen ya karena ini penghitungan. Mungkin bisa share screen ya. Silakan nomor absennya boleh 7, 14, 21. Izin Ibu. Hmm. Mbak Laili Hudria. Iya, izin untuk share Mm-mm. screen ya Bu. Iya, silakan. Mohon tunggu sebentar ya Ibu. Mm-mm. Apakah sudah Ibu? Sudah terlihat. Mungkin agak dibesarkan agar tulisannya kelihatan besar. Sudah. Oh, ini. Bentar. Di Zoom mungkin ya. Gak bisa untuk di Zoom Ibu. Iya. Jadi saya bacakan untuk soalnya dulu. Nyonya B itu akan melaksanakan ibadah umroh. Beliau memutuskan ingin memiliki uang dengan mata uang yang berlaku di Arab Saudi atau rial. Nyonya B memutuskan untuk mendatangi bank dan menukarkan sejumlah uang rupiah dengan mata uang rial di mana kurs jual dan beli dipasang di papan bank tersebut. Untuk kurs jual uang rialnya itu senilai 3.500 dan kurs beli uang rial adalah 3.400. Artinya jika Nyonya B ingin mendapatkan 1.000 rial, maka Nyonya B harus membayar berapa rupiah. Jadi untuk 1 rialnya itu menggunakan
kurs jual rial senilai 3.500. Jadi 1.000 rial dikali 3.500, Nyonya B harus membayar 3.500.000 untuk mendapatkan 1.000 rial tersebut. Untuk yang kedua itu setelah pulang dari umroh ada uang sisa 200 rial dan ingin ditukar menjadi rupiah. Jika Nyonya B ingin menukarkan 200 rial ke bank, maka Nyonya B akan mendapatkan senilai 680 rupiah karena untuk satu realnya menggunakan kurs beli rial senilai 3.400, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Laili. Oke, jadi kita sudah selesai untuk materi hari ini, kemudian plus sudah latihan-latihan ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun tidak sekarang, bukan hari ini, mungkin di lain waktu, suatu saat Anda menggunakan ilmu ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir, masih semangat meskipun sudah malam ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Desti. Silakan Mbak Desti. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Bu Yuniar mau tanya, ini kan yang nomor 1 tadi nggak terjawab. Apakah dijadikan soal untuk tugas atau tidak, Bu? Enggak, kayaknya enggak, Oh, Mbak. nggak Jadi usah. untuk hari ini tidak ada Tidak ada tugas. tugas. Oh, guys, Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Baik, terima sama-sama. kasih Bu Yuniar untuk materinya malam hari ini dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah antusias hadir dalam 4 pertemuan ini. Semoga pertemuan ke depan Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan malam. Dan terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan malam hari ini. Jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Nanti saya share dan jangan lupa mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Makasih. warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih semuanya. Mbak Yuniar. Desti. Selamat Terima kasih Bu istirahat. Yuniar. Sama-sama.